inti Isra Mi'raj itu bukan untuk mencari waktu, tapi untuk mengambil hikmahnya. Pelajarannya bukan di waktu. Biasanya kalau pelajaran bukan di waktu, nggak akan dirinci oleh Allah, nggak akan dirinci oleh Rasulullah. Sama dengan begini, ada yang bukan di orangnya, bukan namanya, tapi perilakunya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah Isra Mi'raj itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab? Dan apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan beribadah pada waktu itu hadis-hadis yang sahih? Isra dan Mi'raj, peristiwanya nyata. Ditetapkan alam Al-Quran, dirinci dalam hadis. Saking pentingnya peristiwa ini, bahkan suratnya dinamai dengan surat Al-Isra. Surah ke-17. Lalu perjalanan singkatnya, kisah singkatnya di Quran surah 53, An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yu'allamahu syadidul quwa. Nah, dari sini 'allamahu syadidul quwa sampai ke ujungnya sampai inda sidratil muntaha, itu peristiwa Mi'rajnya. Isra'nya di Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadisnya rincian detailnya di mana? Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Sahih Muslim itu ada 54 topik. Lihat topik pertama Kitabul Iman. Subtopiknya nomor 74 di halaman 76. Hadis yang nomor 162 sampai 168. Paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan Darul Ihya Turathil Arabi. Kitabnya sama dengan saya, halaman 76. Subtopik ke-74. Bunyinya Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardis salah. Hadis yang nomor 162 dimulai dari situ peristiwanya. Ya, diterima dari siapa? Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari siapa? Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari siapa? Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari siapa? Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik ini banyak peristiwa Isra diriwayatkan. Ternyata ketika diriset, Isra Mi'raj itu diriwayatkan lebih dari 16 sahabat senior. 16. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada Hudzaifah al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. 16 sahabat utama. Terkait dengan waktunya pertanyaan Anda, ulama berbeda pendapat terkait dengan waktu kepada 5 pendapat. Ada yang mengatakan di awal masa kenabian, di situ diisrakan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan setahun 2 bulan sebelum peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman Nabi Abu Talib meninggal dunia. Ada pendapat 27 Rajab disampaikan oleh Syekh Al-Mansur Furi. 27 Rajab, ya setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dengan paman Nabi Abu Talib. Wafatnya itu di bulan Ramadan. Tapi tidak di tahun yang sama. Kalau di tahun yang sama sudah lewat Rajab. Di tahun berikutnya sebelum hijrah. Nah, ini dianggap sebagian dari pendapat yang terkuat, rinci dengan bulan dan tanggalnya. Yang lain tidak merinci tanggal, yang lain cuma menyebutkan bulan atau waktu kira-kiranya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Biasanya dalam fikih, kalau terjadi perbedaan dalam waktunya, memang yang bukan esensial di waktunya. Karena inti Isra Mi'raj itu bukan untuk mencari waktu, tapi untuk mengambil hikmahnya. Pelajarannya bukan di waktu. Biasanya kalau pelajaran bukan di waktu, nggak akan dirinci oleh Allah, nggak akan dirinci oleh Rasulullah. Sama dengan begini, ada yang bukan di orangnya, bukan namanya, tapi perilakunya. Contoh, kenal Fir'aun? Tidak, biar cepat ya. Fir'aun itu Fir'aunnya. Seringkali saya katakan ini. Nggak pernah disebut namanya. Karena yang inti di kisah itu bukan namanya. Kenapa disebutkan Fir'aunnya? Fir'aun itu gelar. Dari kata Farao. Raja Mesir. Zamannya Nabi Yusuf namanya masih Malik. Zaman Nabi Yusuf masih Malik. Setelah dinastinya itu selesai, kemudian eranya Nabi Yusuf, masuk dinasti berikutnya di kerajaan Mesir pada saat itu berubah jadi gelarnya Farao. Bahasa Arabnya Fir'aun. Di Fir'aun itu gelar yang melekat pada pemimpin masa itu. Kalau kita misalnya presiden atau raja gitu kan. Kenapa dilekatkan kedudukannya? Untuk memberikan pelajaran, bimbingan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Supaya tidak menyimpangkan kedudukan itu dari yang semestinya. Kenapa? Karena kedudukan itu lekat dengan pujian. Setiap orang yang punya kedudukan ada potensi menyimpang dari itu semua. Ketika kedudukan itu disimpangkan, maka yang membahayakan bukan hanya untuk dirinya. Orang-orang sekitarannya akan mendapatkan bagian dari motorotnya. Karena itulah datang Nabi Musa bukan untuk menurunkan Fir'aun dari kekuasaan, bukan. Tapi membimbing kekuasaan itu agar mengeluarkan kebijakan yang bermaslahat. Dari sinilah muncul kitab bab tata negara. Disebut dengan Kitabul Imarah. Nomor 33 topiknya dalam Sahih Muslim. Dari 54 nomor 33 Kitabul Imarah.
Jadi kalau antum ngaji Kitabul Imarah itu ada bimbingan dalam bidang kedudukan. Misalnya ya, larangan penyelenggara negara menerima gratifikasi. Ada. Saya bahas tuh kemarin di KPK. Ya, ada larangan gratifikasi ada. Ya, di Sahih Muslim itu topik nomor 33, subtopik nomor 7. Ya, bab tahrim apa hadaya tuh, apa hadaya. Bayangkan lil ummal. Larangan memberikan gratifikasi pada penyelenggara negara. Hadisnya jelas, diutus seseorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang abdi negara. Ya, begitu diutus, apa yang terjadi? Dia pulang nih. Kata dia, "Ini untuk Anda, yang ini dihadiahkan kepada saya." Apa komen Nabi? Kata Nabi, sebaiknya begini deh, kalau kamu hitung hadiah, kamu pulang ke rumah, di rumah ibumu atau bapakmu, lepaskan kedudukan ini. Kira-kira lihat, kalau kamu pensiun, gak kerja di sini, gak dikasih jabatan, pasti dapat hadiah nggak? Itu. Nabi jaga betul, jangan sampai pemberian gratifikasi ini merubah cara pandang engkau dalam bekerja. Ya, yang seharusnya pajak segini, udah kurangi aja deh karena dikasih gratifikasi. Yang seharusnya tugasnya begini, dikurangi nilainya karena diberikan gratifikasi. Itu ada babnya sendiri. Nah, itulah dalam Islam seperti itu, komplit semuanya. Di antara satu dengan bagian yang lainnya terukur. Nah, Isra Mi'raj itu yang dilihat bukan waktunya. Karena yang esensialnya bukan itu. Apa hikmah dari situ? Dibagi 3. Ada pra Isra Mi'raj, ada saat Isra Mi'raj, ada pasca. Like and subscribe.